Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKBM Muara Timur. Di sini kita akan belajar mata pelajaran geografi untuk kelas 12 paket C, C15 unit 2 tentang menjalin hubungan antar negara. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama yang terjalin antara dua negara, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan serta keamanan. Yang pertama itu di bidang ekonomi, kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan memberikan pinjaman kredit melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development guna membantu membuka lapangan kerja dan memperluas akses jasa keuangan. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang bisnis sektor swasta. Hasil kerjasama Indonesia dengan negara maju diantaranya adalah dengan adanya investasi negara maju dalam bidang industri. Salah satu industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja yang baik atau padat karya yaitu pabrik kendaraan bermotor. Pendirian pabrik sekaligus menyediakan kendaraan murah bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kerjasama di bidang pendidikan sosial budaya. Kerjasama di bidang pendidikan antara lain adanya pertukaran duta besar atau pelajar. Pelajar Indonesia diizinkan untuk belajar di luar negeri, tidak hanya mempelajari pelajaran umum, namun juga mempelajari kehidupan sosial dan budaya negara tersebut. Contoh kerjasama antara Indonesia dengan negara Amerika Serikat antara lain yang pertama yaitu program Fulbright Indonesia Research Science and Technology, yaitu program yang mendukung penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pelajar dan akademisi Indonesia. Selanjutnya yaitu di bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa negara menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam bentuk latihan perang, latihan militer antar negara seperti gambar di samping, yaitu latihan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Latihan militer bersama sangat penting untuk menciptakan kawasan yang damai dan membuat kesepahaman atas batas teritorial antar negara. Kedua negara dapat saling memberikan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan militer dalam melakukan tugasnya. Berikut ini adalah latihan TNI Angkatan Darat dan Tentara Amerika Serikat dinilai membentuk konkret diplomasi pertahanan. Selanjutnya yaitu Community College Infinite atau CCI, yaitu bagi akademisi kampus seperti mahasiswa dan dosen. Yang kedua itu program bagi warga Amerika yang belajar bahasa Indonesia dan program bahasa Inggris bagi warga negara Indonesia. Ketiga, program kepemimpinan dan manajemen pendidikan tinggi United States Agency for International Development. 4. Program kemitraan antar universitas kedua negara. Banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri berkat kerjasama dalam bidang sosial budaya. Mereka mendapatkan beasiswa sehingga mampu melanjutkan pendidikan di luar negeri secara gratis. Hal ini tentu sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, Anda jangan pernah putus asa dengan segala keterbatasan. Selalu semangat belajar dan banyak berdoa. Semoga Anda menjadi salah satu di antara mereka yang beruntung sehingga bisa belajar di luar negeri. Selanjutnya itu kerjasama di bidang teknologi. Kerjasama Republik Indonesia dengan Cina untuk dalam bidang teknologi diantaranya dibentuk Forum Sains dan Teknologi serta Pembangunan Science and Techno Park atau STP. Kerjasama Sains, Teknologi dan Inovasi STI. Kedua ilmuwan beda negara ini maka akan meningkatkan kerjasama di masa depan. Indonesia katanya mengundang mitra internasional termasuk RRT sebagai mitra strategis dalam bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas sains, teknologi dan inovasi. Pengembangan dan penemuan baru dalam bidang teknologi terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Kerjasama dengan negara maju dalam penelitian teknologi menjadi upaya untuk melakukan teknologi. Sekarang ini Indonesia sudah mampu membuat roket sendiri untuk bidang pengetahuan, diantaranya adalah pengendalian cuaca.
Selain kerjasama bilateral, di sini juga ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang diadakan lebih dari 2 negara. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Yang pertama ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, merupakan salah satu bentuk kerjasama beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1998 dengan jumlah anggota sampai saat ini berjumlah 22 negara. Organisasi ini bertujuan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi, mempererat kerjasama antar negara. Selain itu juga dapat mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Indonesia menjadi anggota APEC sejak pertama kali berdiri. KTT APEC pernah diadakan di Bogor pada tahun 1994 dan Bali pada tahun 2013. Yang kedua itu ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara penghasil dan pengekspor minyak bumi. OPEC berperan menyelesaikan masalah produksi minyak, kebijakan harga minyak, dan hak konsesi pada perusahaan minyak. OPEC didirikan pada tanggal 24 September 1960 yang beranggotakan Aljazair, Arab Saudi, Irak, Venezuela, Qatar, serta Indonesia. Indonesia pernah mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC karena tidak mampu memenuhi target produksi minyak. Selanjutnya yaitu MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan sebuah wujud asosiasi negara-negara di Eropa yang bertujuan mengintegrasikan aktivitas ekonomi di tiap-tiap negara anggota. Integrasi ekonomi tersebut yaitu adanya pasar bersama dan tarif cukai bersama. EEC dicanangkan pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma, yaitu pendirinya yaitu Belanda, Prancis, Italia, Luxembourg, Jerman Barat, dan Belgia. Yang keempat yaitu ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan sebutan untuk kawasan pasar bebas di ASEAN. Tujuan ini diadakan AFTA untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kelima ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan sebuah perwujudan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tujuan MEA adalah meminimalisir hambatan-hambatan yang ada dalam hubungan ekonomi antar negara. Selanjutnya ada UNDP, United Nations Development Programme, bertugas membantu pembangunan negara-negara berkembang menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya berupa bantuan pembangunan infrastruktur, program pembangunan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan dan pemulihan negara yang sedang mengalami penurunan. Salah satu program UNDP adalah memberikan dana untuk pembangunan. Selanjutnya untuk kerjasama multilateral di bidang pendidikan sosial budaya, yang pertama ada UNESCO, United National Education and Culture Organization, merupakan salah satu badan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu UNHCR, United Nations of High Commissaries for Refugees, bertugas mengurusi pengungsi di seluruh dunia, termasuk di dalamnya melindungi hak-hak pengungsi. Itu tadi pemaparan materi mengenai pembelajaran geografi. Mungkin lebih jelasnya lagi kalian bisa membaca lagi di dalam modul dan melihat di berbagai referensi lain. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.